Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinatan fi qulubil mu'minina liyashdadu imanihim. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bahasa Sweber kaum muslimin yang dirahmati Allah. Suatu kabar sekalian, terima kasih yang telah men-subscribe channel yang kita cintai, podcast yang kita sayangi. Terima kasih banyak, karena itu saya berpodcast bersuara untuk teman-teman ini, karena berkat kelimpahan rahmat anugerah yang terindah dari Tuhan Sang Maha Kuasa, Sang Maha Pemilik. Karena Dialah yang memiliki segalanya. Hanya kenikmatan, kelimpahan rahmat dengan segala sarana prasarana hidup yang kita tidak mampu untuk menghitungnya. Seharusnya ada segala nikmat hidup dan kehidupannya, seharusnya kita tetaplah bersyukur atas segala hal yang terjadi, baik itu sehat, sakit, maupun luang dan sempit. Hanya Allah yang Maha mengetahui atas segala sesuatunya. Dan sholat semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah SAW, untuk keluarga, sahabat, dan orang-orang yang telah mengikuti jejak dan langkahnya, terutama yang kita jalani di Nusantara Indonesia ini, ya, para wali, para ustadz yang kita tajami selama ini dan kita panuti sebagai tuntunan hidup yang benar, yang rahmatan lil alamin. Semoga sesuatu dalam langkah kehidupan dan langkah kita yang kita lakukan selama ini adalah cobaan yang terindah, anugerah yang terindah dari Allah dan Rasul, keluarga, dan sahabatnya, para wali. Kita selaku manusia akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membelajari tentang
sebab husnul khotimah. Berarti saya juga belajar sama kalian melalui podcast yang sederhana ini. Sesuatu yang sangat membahagiakan bagi seorang mukmin adalah mengakhiri hidup dalam kondisi husnul khotimah, menghadap kepada Allah dalam kondisi ridho dan diridhoi, mengakhiri hidup dengan kalimat La ilaha illallah, kalimat yang sangat baik bahasa Scrabble, suara Scrabble. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, bahasa Scrabble, suara Scrabble yang berbahagia, ketahuilah bahwa untuk mendapatkan akhir yang baik atau husnul khatimah, tentunya ada beberapa sebab yang mesti kita ketahui, yaitu pertama, selalu menegakkan kalimat tauhid. Seorang muslim harus senantiasa menanamkan nilai ketauhidan di dalam hati, sebab dengan demikian ia akan merasakan manfaatnya di dunia ketika berada di alam kubur dan saat dikumpulkan di padang mahsyar. Karena dengan kalimat tauhid inilah menjadi salah satu sebab seseorang dimasukkan ke dalam surga dan mendapat ridhonya. Rasulullah bersabda, فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ. Sesungguhnya Allah mengharamkan neraka bagi siapa saja yang mengucapkan La ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang benar untuk disembah selain Allah, yang dengannya menghadap wajah Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Berikutnya kedua, bersikap istiqomah. Istiqomah adalah salah satu kemuliaan terbesar, sekaligus sebab seseorang memperoleh husnul khatimah. Allah berfirman dalam surat Al-Ahqaf ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, tidak ada rasa khawatir pada mereka, dan mereka tidak pula bersedih hati. Al-Ahqaf surat ke-46 ayat ke-13. Umar bin Khattab mengungkapkan,
Istiqomah adalah konsisten dalam menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah tanpa terperdaya oleh apapun. Yang berikutnya, ketika bertakwa, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Ali Imran ayat ketiga, Ali Imran ayat surat ketiga ayat ke-102. Maksud dari sebenar-benarnya takwa adalah menaati Allah dengan tidak berbuat maksiat, mengingat tanpa melupakannya, dan bersyukur kepadanya tanpa berbuat kufur. Ketakwaan merupakan sebuah wujud. Subscriber suara difabel merupakan sebuah wujud perlindungan diri seseorang dengan senantiasa menjalankan ketaatan dan menjauhi segala perbuatan maksiat. Ia akan menjadi sebab bagi Allah memudahkan seseorang saat menjalani sakaratul maut, sebab tidak seorang pun yang mampu menolongnya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya keempat para subscriber suara difabel, berkata benar dan jujur. Kejujuran adalah fondasi bangunan agama dan yang penyangga keyakinan. Orang yang jujur akan mengantarkan seseorang menuju tempat yang paling baik dan keadaan husnul khotimah. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 119. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'asyadiqin. Wahai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, ini untuk orang yang beriman. Subscriber suara difabel termasuk saya dan teman-teman subscriber suara difabel semuanya. Bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. At-Taubah ayat 119. Berikutnya kelima, berbuat, bertobat dan berdoa. Bertobat adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya tobat. Jangan bilang ini dapat mengulangi lagi, jangan seperti itu. Memohon ampun atas dosa segala
memohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kebahagiaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wataku Allah berfirman watubu ilallahi jami'an ayahul mu'minina la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Karena itu, subscriber suara difabel, orang yang bertobat harus meninggalkan perbuatan dosa yang dilakukan, menyesal, bertekad untuk tidak mengulangi, membebaskan diri dari kezaliman, dan dilakukan sebelum datangnya ajal. Selain bertobat, seorang hamba hendaknya juga mengiringinya dengan berdoa, memohon kepada Allah dengan penuh ketundukan dan kerendahan. Di antara bentuk doa yang sering dipanjatkan oleh orang-orang soleh adalah agar kelak diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah dan bertemu dengan Kanjeng Nabi dan mendapat syafaat dari beliau pada suara difabel. Nabi Yusuf alaihissalam ketika hendak meninggal berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diwafatkan dalam keadaan Islam dan diberi keteguhan hati dalam menjalaninya. Karena itu hendaklah seorang mukmin senantiasa berdoa agar dimatikan dalam keadaan husnul khotimah ketika sedang menjalankan ketaatan dan menjauhi segala kemaksiatan. Sedikit berharap dunia dan menganggapnya sesuatu yang hina. Berikutnya ke-6. Seorang mukmin percaya bahwa dunia tidak akan ada bandingnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada 1000 suara difabel. Meskipun dengan seekor nyamuk, ia yakin Allah akan membuat dirinya melupakan dunia semenjak pertama kali dimasukkan ke dalam surga. Karena itu tidak ada alasan untuk menambahkan hati dengan dunia, karena dunia sementara akhirat kekal selamanya. Ia akan mengejar amalannya yang menjadi bekas dengan penuh kenikmatan. Semangat mengejar amal untuk kampung akhirat menjadikan ia mengakhiri hidup dalam kondisi yang husnul khotimah. Ketujuh, berikutnya banyak mengingat kematian dan berhusnudzon kepada Allah. Kematian adalah terpisahnya roh dengan jasad. Bahasa suara difabel. Kematian juga memutus
seluruh kenikmatan duniawi setelah kematian manusia akan hidup kekal dan menikmati hasil amal selama di dunia. Mengingat kematian sama halnya mengingat dahsyatnya peristiwa bahasa cerebral suatu habel. Peristiwa setelah kematian, seorang mukmin akan senantiasa mengingat kematian sebagai bekal dan persiapan menghadapinya, sehingga ia tidak dilalaikan oleh dunia dan tidak tertipu dengannya. Selain itu, seorang muslim hendaknya selalu berhusnuzon, berbaik sangka kepada Allah, karena hal itu bagian dari sifat seorang mukmin yang akan mengandalkan akhir hidupnya dalam kondisi husnul khotimah. Ia akan selalu berbaik sangka atas apa yang Allah berikan kepadanya. Sesungguhnya semua pemberian Allah adalah baik baginya dunia dan akhirat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, bahasa cerebral suatu fabel. Seorang mukmin hendaknya menjauhkan diri dari sebab-sebab su'ul khatimah, karena dengan begitu ia akan mendapatkan husnul khatimah. Adapun di antara sebab su'ul khatimah adalah kerusakan akidah, kemaksiatan, berputus asa, menunda-nunda taubat, dan berbagai bentuk keburukan yang lainnya. Kita memohon bahasa Scrabble suara difabel. Saya dan teman-teman suara difabel Scrabble yang saya cintai Allah, kita memohon kepada Allah agar hidup kita husnul khatimah dengan kalimat yang keluar dari lisan kita, yaitu pengakuan la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah ada selain Allah, dan tidak ada nabi kecuali Muhammad adalah utusan Allah, Muhammad dan Rasulullah. Demikianlah khutum dari suatu fabel. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan maupun dosa, dan terima kasih atas segala subscribe teman-teman semuanya. Akhir kata, subscribe dan komen, like, serta selalu. Akhirnya kita akhir dalam bentuk doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.